Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mengapa Daud menuliskan firman-Mu itu pelita bagi kakiku? Dulu saya mengira Daud ini kan penyanyi, pencipta lagu. Jadi dia karang saja kata-kata supaya indah. Ternyata syair lagu itu ada dasarnya. Pada masa itu belum ada lampu yang menerangi jalanan. Tapi kalau orang-orang berjalan menggunakan sepatu yang bentuknya melengkung ke depan seperti segitiga, lalu di ujungnya ada bulatan kecil. Nah, bulatan kecil itu yang mengeluarkan cahaya kalau dipakai berjalan pada malam hari. Mungkin Anda bisa melihat film-film yang backgroundnya dari Timur Tengah, film Aladdin, dan sejenisnya. Jadi mereka tidak akan kesulitan untuk melihat situasi di depannya. Demikian juga firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, firman dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata dafar. Dafar ini artinya tita Allah atau sabda yang mengandung janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan juga teguran. Firman Allah akan menjadi pembimbing langkah kita, sehingga membuat kita mengambil keputusan yang bijaksana di bawah pimpinan Allah. Kalau saya mengibaratkan firman Tuhan ini sebagai suntikan obat. Ketika saya dirawat di rumah sakit beberapa bulan lalu, setiap hari saya mendapat suntikan 1 hari 3 kali. Saya dari awalnya merasa kesakitan sampai terbiasa menghadapi jarum suntik. Bayangkan saya 13 hari di rumah sakit dan harus disuntik setiap hari. Suntikan itu perlu saya alami setiap hari sesuai aturannya. Saya tidak akan pernah tahu suntikan yang keberapa yang membuat saya benar-benar sehat dan pulih sehingga dinyatakan kondisi saya membaik. Tapi yang pasti suntikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan pada hari ke-6 saya akhirnya membaik. Tapi suntikan hari ke-6 itu harus melewati suntikan hari ke-1 sampai ke-5. Melewati suntikan hari-hari sebelumnya lebih dulu. Dan dikuatkan suntikan di hari-hari sesudahnya, hari ke-7 dan sebagainya sampai saya boleh pulang. Demikian juga dalam pembacaan firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan, seluruh bagian sepertinya tidak enak, panjang, jenuh, dan bahkan membosankan. Belakangan ini banyak media sosial, ada Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Orang hanya menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan tertentu, yang manis, yang baik, yang indah, dan yang dirasa menguatkan. Ayat firman Tuhan yang ditampilkan tentang berkat, penghiburan, penyertaan Tuhan, dan sebagainya. Dan dirasa itu sudah cukup. Tidak demikian. Anda harus konsumsi firman Tuhan itu setiap hari, secara keseluruhan. Tidak cukup ayat tertentu dijadikan kekuatan, dijadikan bahan perdebatan, atau dijadikan bahan hiburan. Ada yang berkata, loh, baca firman Tuhan gak usah panjang-panjang. Setiap hari cukup 1 ayat lalu dipahami, direnungkan, dan dilakukan. Kelihatannya kata-kata itu rohani dan baik, tapi tidak mengandung kebenaran. Mana cukup 1 ayat membawa perubahan. Tidak cukup 1 butir nasi memberi rasa kenyang. Memang orang bisa dikuatkan melalui 1 ayat tertentu. Saya pribadi punya ayat berkesan, punya ayat emas, punya ayat yang menjadi kekuatan bagi saya sejak saya dulu pertama mengenal Tuhan ketika saya SMP sampai hari ini. Saya suka dengan ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Tapi saya tidak bisa hanya hidup dari 1 ayat itu. Tapi ada kalanya kita juga harus menikmati bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Ketika Anda membaca bagian firman Tuhan keseluruhan, dalam perjalanan pembacaan itu,
Bisa jadi ada bagian tertentu yang menempelak kita, menguatkan, atau meneguhkan hidup kita. Oleh karena itu, miliki rasa antusias ketika membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan secara keseluruhan, membuka wawasan kita secara luas dan utuh. Kalau orang hanya hidup berdasarkan ayat-ayat tertentu yang dikirim oleh media sosial setiap hari, baik melalui video, gambar, atau potongan kata-kata dari hamba Tuhan, itu hanya seperti orang makan snack. Kita banyak menjumpai snack di toko-toko swalayan. Apakah boleh orang makan roti beli di swalayan? Apakah boleh orang beli snack atau minum-minuman soft drink? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak akan pernah menyehatkan. Hanya memberi kelegaan dan kepuasan sementara. Anda boleh menikmati satu ayat firman Tuhan tertentu, tapi jangan cukup puas. Gali lebih dalam lagi pembacaan firman Tuhan Anda. Jangan cukup puas sampai di sini. Jangan sampai kita akhirnya tidak pernah membaca firman Tuhan secara keseluruhan, tapi yang membaca firman Tuhan keseluruhan adalah orang-orang yang ada di seberang kita. Kalau Anda tahu, ada begitu banyak orang-orang di seberang, mereka itu masih dari iman lain. Mereka itu lebih antusias baca firman Tuhan untuk menyelidiki. Bahkan mungkin juga mencari kesalahan dari firman Tuhan karena dia baca keseluruhannya untuk menyerang orang Kristen. Lah orang Kristen sendiri yang diserang nggak pernah baca firman Tuhan keseluruhan, mana mungkin bisa menjawab, mana mungkin bisa mengantisipasi segala sesuatunya. Mari kita belajar hari demi hari hidup dituntun oleh firman Tuhan. Miliki rasa antusias seperti seorang yang menggali harta karun. Kita akan menemukan sesuatu yang berharga, yang indah, dan yang mengubah hidup kita melalui pembacaan firman Tuhan. Mari kita miliki gerakan hati yang mencintai firman Tuhan. Baca Alkitabmu, baca firman Tuhanmu secara keseluruhan. Jangan cuma sepotong-sepotong. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan kami, membuka wawasan kami, meneguhkan kami, bahwa kami harus baca firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itu yang menuntun setiap jalan kami, yang membuat kami boleh mengambil langkah dan keputusan dengan bijak, yang membuat kami boleh mengambil langkah keputusan dengan tepat, yang membuat kami boleh mengalami kekuatan, penghiburan, membuat kami boleh mengalami hari demi hari yang dituntun oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya mengandalkan firman Tuhan dari orang-orang tertentu yang mengirim dari media sosial. Tapi kami harus menggalinya lebih dalam, menggalinya sendiri lebih dan lebih lagi. Ampuni kalau kami seringkali merasa tidak punya waktu, tidak cukup waktu, sibuk, atau apapun yang membuat kami lalai untuk membaca firman Tuhan. Kami mau komitmen lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk menikmati firman-Mu secara keseluruhan. Di dalam nama Yesus, kami terima firman Tuhan, dan kami siap jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang siap menikmati firman Tuhan secara keseluruhan dan alami keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Salam dari saya, Uki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.